Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setiawati, NPM 2121010135. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional dari bab 1 bab 5. Yang pertama ada bab 1. Bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Istilah hukum perdata internasional, hukum perselisihan adalah hukum perselisihan, bentrokan, pertikaian atau pertentangan sebagai sistem hukum perdata. Hukum antar tata hukum adalah tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada suatu waktu, tempat, atau ruang. Adapun sumber hukum internasional, pasal 38 ayat 1, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terbuka dari berbagai negara, sumber tambahan bagi penetapan hukum, putusan orientasi internasional sebagai sumber pertahanan. Sedangkan sumber hukum perdata internasional adalah hukum nasional undang-undang. Adapun definisi pengertian hukum perdata internasional sebagai berikut. Menurut Sudargo Gautama, suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan status hukum berlaku atau menampakkan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan status dan kaidah-kaidah hukum dari dua lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan sosial. Selanjutnya, subjek hukum. Perdata internasional ada dua, yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dan yang kedua setiap memiliki kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk menunjukkan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Selanjutnya ada bab 2, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan perdata internasional dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Adapun macam-macam titik pertalian yaitu titik pertalian primer terdiri dari kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, badan hukum dan pilihan hukum dalam hubungan inter. Selanjutnya, adapun bab 3, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status persoal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Ruang lingkup status personal sebagai berikut: konsekuensi luas, konsekuensi yang agak sempit, konsekuensi yang lebih sempit. Adapun cara menentukan selanjutnya, yang pertama ada asas nasional kewarganegaraan. Dua, asas status atau domisili let domili. Adapun asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan antara lain, yang pertama, orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan siapa merupakan warga dari suatu lembaga lainnya. Yang kedua, ada domisili. Menurut sistem hukum, untuk memperoleh domisili diharuskan memenuhi persyaratan kemampuan, tempat kediaman, hasrat untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut. Selanjutnya ada bab 4, kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan kepada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Adapun contoh perlunya kualifikasi dalam hukum perdata internasional, yang pertama, mengenai istilah-istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Yang kedua, ada persetujuan orang tua untuk menikah. Ketiga, masalah penentuan locus contentious, yaitu hukum yang berlaku untuk kontrak adalah di mana kontrak dibuat. Hal ini mudah menentukannya apabila pihak-pihak hadir dalam satu tempat. Mengenai benda bergerak atau tidak bergerak seperti mesin, pabrik, hotel, dan traktir harta bersama, yaitu harta benda, perkawinan, atau perwarisan. Berikutnya adapun macam-macam kualifikasi yang lex fori, lex causa, boctonum, dan kualifikasi bertahap. Selanjutnya ada bab 5, penunjukan kembali renvoi, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem hukum perdata internasional masing-masing, sehingga demikian tidak ada kesamaan secara menyelesaikan masalah-masalah hukum perdata internasional. Misalnya, menentukan status personil ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Selanjutnya, adapun hubungan dengan masalah kualifikasi, contohnya hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional Indonesia ditentukan bahwa hukum Inggris harus diberlakukan untuk mengendali suatu perkara, yaitu hukum inters, atau bukan saja hubungan-hubungan hukum antara sesama seseorang Inggris atau hukum inter, tetapi mencakup kaidah-kaidah hukum perdata internasional yang mengenai choice of law. Yang terakhir, pro dan kontra.
Mengenai renov, adapun yang tidak setuju terhadap renvoy berdasarkan alasan seperti renvoy tidak logis, renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Renvoy membawa ketidakpastian hukum, sedangkan yang menerima pun renvoy memberi keuntungan praktis. Yang kedua, yaitu posturalitis, culoni, keputusan yang berbeda-beda dan harmoni dan keputusan-keputusannya. Sekian dari rangkuman bab 1 sampai bab 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.